Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah salah agenda pembacaan surat dari Al-Man Banu Melandri. Semoga yang membaca dan juga mendengar serta qori mendapatkan pahala dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk agenda selanjutnya akan ada penyampaian tausiah oleh Bapak Ustadz Lili Ahmad SPD. Kepada Bapak Ustadz Lili Ahmad SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Cek sound. Kedengaran suara saya? Sudah terdengar, Pak? Kurang, belum terdengar. Sudah. Belum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini ya, kita dipertemukan Allah. Mudah-mudahan pertemuan yang penuh karena ini tausiah singkat ya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Pembina Rahis Pak Rasmi, Bapak Ibu Guru yang hadir dan peserta didik SMA Negeri 4 Bekasi, khususnya yang beragama Islam. Jadi saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini terkait mungkin judulnya ya, menuhi hikmah di masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Walaupun masa pandemi ini kita rasakan bersama-sama ya, sebagai saat ya, sebagai masa, sebagai kondisi yang membuat kita terbatasi, tidak bisa kemana-mana misalnya. Belajar pun tidak bisa datang ke sekolah. Tapi kita harus meyakini bahwa tidak mungkin ya pandemi ini terjadi kalau tidak atas izin Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Taghabun kita renungkan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi tidak ada sesuatu musibah ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan petunjuk kepadanya. Wallahu bisyai'in alim. Jadi mudah-mudahan dalam masa pandemi ini kita termasuk orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, ketika kita meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang Allah datangkan kepada kita, ya, walaupun terlihat seperti sebuah kemudorotan, ya, kesulitan dalam kehidupan kita, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari ini agar ini menjadi keberkahan. Ya, sesuatu yang sulit ya, tapi kemudian menjadi sesuatu yang nilai ibadah kita kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, sekali lagi ya, karena ini singkat ya, saya ingin menyampaikan pada Anda dulu tahun 2018 ya, di masa pesantren Ramadan saya pernah menyampaikan ini, tapi beda masanya. Jadi belajar dari peristiwa alam. Ini saya menampilkan gambar tentang bagaimana life cycle ya of a butterfly. Jadi kupu-kupu dengan ketika bertelur di daun, telurnya menetas menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong, ya nanti kepompong itu akan keluar kupu-kupu.
Nah, saya ingin ya menganalogikan masa pandemi ini adalah masa keterbatasan seperti halnya ketika ulat menjadi kepompong. Gitu, ya. Jadi ketika ulat menjadi kepompong, ini orang melihatnya bahwa ya ulat ini tidak bisa melakukan apa-apa, diam saja di situ. Jadinya bisa bergerak kemana-mana, makan gitu ya. Kalau disebut bermain kemana-mana, tapi ini hanya dia di satu tempat, terbatasi oleh lingkup kepompongnya itu, dia tidak bisa mana gitu, seolah-olah seperti itu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, ingin ya dari kejadian di alam saat ini, kita ingin belajar dari yang memiliki niat dan tekad yang kuat ya untuk memanfaatkan masa ketika menjadi kepompong agar dia nantinya bisa berubah menjadi ya. Jadi sekali lagi nih, masa pandemi ini ibarat ulat ya, kemudian menjadi kepompong, banyak keterbatasan di situ, tapi di tengah apa ya, kalau lockdown itu ya dia tidak bisa kemana-mana, tapi di situ melakukan sesuatu persiapan agar nanti ketika dia keluar dari kepompong itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya bisa kita bandingkan ulat itu seperti apa, kupu-kupu seperti apa. Tidak banyak orang yang suka pada ulat. Bahkan ulat ketika makan daun ya, karena itu adalah tugasnya ya, makan, menyiapkan diri untuk menjadi kepompong, bisa jadi merusak. Tapi ketika berubah menjadi kupu-kupu gitu ya, makhluk yang indah. Dia bersahabat dengan siapa? Dengan bunga misalnya. Dia memiliki manfaat apa? Bisa membantu proses penyerapan tumbuhan misalnya gitu. Ibarat ya, kalau manusia yang tadinya mungkin tidak disukai, yang tadinya amal ibadahnya kurang, tapi di masa pandemi, kemudian dia ketika pandemi berlalu, dia menjadi seseorang yang jauh-jauh lebih baik. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk seperti itu. Bagaimana masa pandemi ini kita manfaatkan untuk menempa diri. Ibarat masa ketika ulat menjadi kepompong untuk berubah menjadi kupu-kupu. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya singkat aja nih ya. Misalnya, ada di antara kita yang sholatnya ya harusnya sholat wajib 5 waktu. Ada yang masih bolong-bolong misalnya gitu. Ya, sholat pas lagi di sekolah aja gitu, karena dilihat oleh bapak guru, dilihat oleh teman, sholat duhur gitu kan. Atau sholat asar saja kadang ya tidak ada yang menyempatkan sholat di sekolah, hanya sedikit ya, kalau kalau pas lagi kita tatap muka langsung di sekolah ya. Ketika masuk waktu asar, gerbang belum dibuka saja sudah ngumpul banyak di depan gerbang gitu, bukan masuk ke masjid gitu. Nah, di masa pandemi ini kita di rumah, coba niatkan diri untuk sholat 5 waktu ya, yang sholat wajib ini tepat waktu. Ya, kalau ke masih ada keterbatasan misalnya ya, protokol kesehatan ini dibatasi, ya di rumah tepat waktu gitu. Ketika azan bersiap, atau sebelum azan berkumandang sudah bersiap-siap. Ya, tepat waktu. Niatkan dari sekarang. Tadinya kita tidak seperti itu, selama masa pandemi ini kan ketat, tapi kita ada di rumah. Banyak waktu yang bisa kita lakukan. Coba ya, niatkan diri di masa pandemi ini, kita belajar melatih diri untuk sholat wajib ini mau waktu dan tepat waktu. Ya, nanti ditambah lagi kalau yang sudah bisa, tambah lagi sholat sunnahnya, qiyam lailnya, sholat duhanya, ya, sholat khawatirnya. Gitu. Ya, sekarang yang belum terbiasa, ini aja dulu sholat 5 waktu tepat waktu. Kalau yang misalnya di masjid sudah boleh, berjamaah dengan protokol kesehatan tetap dijaga. Ya, ini salah satunya nih. Bagaimana kita belajar dari alam seperti ulat ini ingin menjadi kupu-kupu. Bagaimana kita ingin menjadi lebih baik nanti ketika masa pandemi berlalu. Insya Allah. Ya. Nah, yang kedua, tilawah Quran.
harusnya tiap hari. Alhamdulillah ya, di SMA 4 kita setiap hari Selasa dan Kamis ada program peningkatan imtak. Tapi kan tilawah ini kita setiap hari, walaupun hanya satu halaman saja misalnya, ya. Tapi dibiasakan buat jadwal kapan tilawah. Alhamdulillah yang sudah bisa 1 juz 1 hari. Nah, yang tadinya tidak biasa tilawah Quran, di masa pandemi ini coba dilatih. Ya, melatih diri setiap hari tilawah Quran. Kemudian sampai ke tahfiz Quran. Nah, di Posma juga ada ya program tahfiz Quran. Silahkan nanti yang berminat tanyakan ke pengurus Posma. Ada program tahfiz Quran. Ya, masa pandemi sekali lagi kita tempak diri kita. Ya, niatkan, kuatkan tekad. Saya ingin membiasakan tilawah Quran setiap hari. Kemudian saya ingin menghafal Al-Quran. Yang baru mau memulai misalnya di 30 dulu ya. Surat-surat yang tadinya belum banyak hafalannya, di masa pandemi inilah kita ambil hikmah untuk bisa menghafal Quran. Dari peristiwa metamorfosisnya, ya, life cycle-nya kupu-kupu ya, dari telur menetas jadi ulat, ulat menjadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu, menjadi sesuatu yang lebih baik. Tinggal berapa 3 menit lagi ya. Nah, selain ibadah kita kepada Allah seperti juga misalnya nih hari Kamis ada yang saum ya, Senin Kamis. Kemudian saum 3 hari di setiap bulannya misalnya. Nah, ini selain ibadah itu untuk Anda yang ini kaitan dengan belajar. Ini di masa seperti ini, di masa pandemi seperti ini, siapa yang bisa melihat? Itu Bapak Ibu guru tidak bisa melihat langsung. Anda ini belajar apa tidak gitu. Ya, ketika Anda misalnya masuk ke dalam room Webex atau menggunakan Zoom misalnya Bapak Ibu guru atau Google Meet, ya tidak terlihat di layar videonya, mungkin Anda hanya menyalakan saja, setelah itu ditinggal. Banyak ya ketika di room Webex ini setelah selesai pelajaran masih ada tuh nama anaknya di situ. Orang lain udah keluar, dia belum. Ini sebenarnya ada nggak anaknya di situ, hadir atau tidak? Namanya saja ada tercantum di situ. Nah, ini coba kita latih ya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah. Kita mengetahui ada sifat selain iman, Islam, ya Islam, iman, atau iman, Islam, ada ihsan. Masih ingat ya pelajaran dari Bapak Ibu guru agama ya tentang ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, beribadah kepada Allah seolah kita melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, tapi apabila kita tidak bisa ya mengkondisikan seperti itu, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kita. Di masa pandemi ini belajar pun walaupun tidak dilihat oleh Bapak Ibu guru ya, kan setiap pagi ya dikirimkan daftar hadir, lain apel Senin, peningkatan imtak, gerakan literasi sekolah, Jumat bersih. Mengisi itu kan umpamanya mengisi daftar hadir itu umpama Anda masuk ke sekolah. Setelah masuk sekolah, jangan lupa masuk ke dalam kelas. Jadi setelah Anda mengisi daftar hadir pagi, jangan lupa ada kewajiban Anda masuk kelas. Jadi ibaratnya kalau Anda hanya mengisi daftar hadir tapi tidak mengikuti pelajaran, berarti Anda masuk sekolah tapi tidak masuk kelas. Di mana gitu kan? Apa di kantin, toilet gitu ya, atau di mana gitu? Masih mending kalau masuk perpustakaan baca gitu. Nah, giat belajar di masa pandemi ini betul-betul luar biasa kalau Anda bisa melakukannya. Sehingga ketika pandemi berlalu, Anda sudah menjadi lebih baik dari segi ibadahnya, dari belajarnya. Kenapa? Karena kita beribadah pada Allah, beribadah untuk mendapatkan ridha Allah. Bukan semata-mata ingin dilihat Bapak Ibu guru,
atau teman-teman, bukan. Ini kita tidak kelihatan sama teman-teman, Bapak Ibu guru juga tidak bisa melihat kita sedang apa di rumah gitu. Tapi sebagai seorang muslim ingat jadi ya, ihsan. Ihsan ya. Anta budallah karena katarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kita. Ya. Ini ya. Jadi sungguh menakjubkan ya bagi seorang muslim, ya, seorang mukmin. Seluruh urusannya baik. Ya, ini tidaklah didapati kecuali pada seorang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi masa pandemi ini yang terlihat seperti sesuatu musibah yang sangat menyusahkan, ayo kita manfaatkan untuk menyiapkan diri berubah di lebih baik. Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Saya yakin ya, dengan Anda mau meniatkan diri, bertekad, insya Allah. Ya, insya Allah. Bismillah, biiznillah, kita bisa bermetamorfosis. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita bisa menjadi lebih baik setelah ini. Kita bisa menjadi orang yang sukses, yaitu dengan kondisi pandemi ini kita menempa diri, kita menyiapkan diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena itulah hakikatnya kita yang harus berusaha, kita yang harus berikhtiar. Baik dalam kondisi kesulitan, ya apalagi dalam kondisi luang, kita senang dalam kehidupan, ya kenapa tidak? Dalam kondisi susah seperti ini pun kita bisa menempa diri menjadi lebih baik. Insya Allah. Demikian dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah SWT. Kalau ada hal yang salah, mohon maaf. Ya itu kesalahan saya pribadi. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.